Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Iin Solihin, dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini menghadirkan tamu spesial. Beliau adalah Area Manager Communication Relation and CSR Sumbagut Pertamina, Susanto August Satria. Bang Satria, bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tribuners, nanti kami akan membahas beberapa topik menarik. Tema yang kami angkat hari ini adalah kesiapan Pertamina menjelang Natal dan Tahun Baru, serta upaya Pertamina untuk memperkecil pencurian bahan bakar minyak yang terjadi di wilayah Medan khususnya. Jadi nanti kita akan ngobrol panjang soal itu. Boleh, Bang Satria. Tapi sebentar lagi saya lihat Bang Satria udah pakai rompi. Iya. Satgas ini. Satgas. Tuh. Ini Pertamina, teman-teman kepolisian, TNI, beberapa stakeholder lain, dinas perhubungan, memang sedang persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ya. Nah, memang Pertamina satu di antara objek yang sangat vital karena kemudian mempersiapkan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, Bang Satria mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Tribuners upaya apa sih yang sedang kita lakukan menghadapi Nataru ini? Ya, terima kasih Bang Iin. Jadi memang Pertamina Patraniaga udah mulai bersiap nih menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ya. Jadi seperti kita ketahui untuk wilayah di Sumatera Utara ini gitu kan, yang merayakan untuk Natal ini kan banyak. Banyak. Jadi memang kami harus mempersiapkan kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG. Artinya kan mereka ya harus merayakan dengan sukacita. Ya. Kita harus siapkan kebutuhan mereka untuk LPG dan BBM agar tidak terkendala, agar dia bisa juga memasak terutama ya. Terus juga kan nggak lucu nih Bang, gitu. Lagi masak LPG langka. Itu jangan sampai terjadi. Ya, memang pokoknya pada ketersediaan BBM tadi, mau solar, mau Pertalite, mau Pertamax, Turbo, dan yang paling kebutuhan yang paling tadi adalah LPG. Karena Bang Satria akan berhadapan dengan emak-emak. Tribuners ya? Oke Bang, tadi kita sedang persiapkan itu. Ya, betul. Jadi kemungkinan juga ini kalau ngelihat dari prognosa kita kemungkinan akan ada kenaikan konsumsi lah ya untuk LPG, terutama yang 3 kg ya. 3 kg. Lalu juga untuk Pertalite dan solar gitu ya. Seperti itu. Jadi kita akan siapkan itu. Nah, upayanya seperti apa aja gitu. Yang pasti penguatan stok. Untuk BBM kita kuatkan stok untuk di terminal BBM. Lalu juga ke SPBU kita juga rutin melakukan monitoring untuk kesediaan stok itu sendiri gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, ada titik-titik yang kita antisipasi nih Bang ya. Antisipasi yang pertama itu titik ramai wisata. Terus untuk yang mudik ya. Jalur mudik. Terus yang ketiga yang rawan bencana. Ini tetap kita. Ini tiga-tiganya ada di Sumatera ini. Ada, semuanya ada lengkap. Sumatera Utara tiga-tiganya lengkap nih. Ada lengkap. Jadi ini titik-titik ini juga kita siapkan. Jadi kalau untuk yang tingkat keramaian, terus juga jalur mudik gitu ya, kita siapkan SPBU kantong. SPBU kantong itu jadi sebelum BBM itu di SPBU itu stoknya akan habis, sudah ada suplai baru yang sudah standby sudah di titik-titik tertentu, jadi tinggal maju aja gitu. Dan kita juga kerjasama dengan Dishub dan juga kepolisian gitu ya. Kalau memang itu jalurnya ramai dan si mobil tangki itu harus masuk, ya kita minta untuk bisa dikawal. Pengawalan. Betul. Karena ya tetap aja mau ngantri juga kalau lagi macet gitu. Kalau kan lucu juga mobil tangki kita kejebak macet kan gitu kan. Sedangkan di sana udah harus cepet-cepet diisi gitu kan. Seperti itu. Satunya Bang. Artinya kan Pertamina Patraniaga ini kan kemudian khusus untuk di bawah tanggung jawabnya Bang Satria nanti kan akan kemudian di wilayah Sumbagut. Sumatera bagian utara. Bagian utara. Tadi ada tiga lokasi yang memang menjadi
ramai wisata, jalur mudik, sama satu lagi yang jalur mudik sama bencana, rawan bencana. Ya. Nah, kalau di Sumatera Utara kiranya kan tadi tiga ini memang menjadi apa ya, menjadi pokok di hari ini di sini. Betul. Tadi ada kantong-kantong tadi Bang, ya, untuk SPBU kantong untuk kemudian mensuplai ke SPBU utama. Nah, perkiraan kita sendiri Bang, akan berapa persen sih kenaikan kebutuhan kita untuk BBM dan LPG? Jadi kalau untuk LPG itu kemungkinan akan kita ya, persentase mungkin ya, 2% lah. 2% dari normal. Rata harian normal. Dibandingkan misalnya bulan Desember ya, dibandingkan dengan kita ambil rata itu di bulan November Oktober. Oktober November ya, seperti itu. Jadi ada kenaikan 2% lah kurang lebih. Jadi konsumsi normalnya di sini kan sekitar 1.594 metrik ton per hari. Nah, naik jadi sekitar 1.600-an lah metrik ton per hari konsumsi untuk LPG 3 kg. Gitu. Seperti itu. Jadi itu yang kita prediksi akan naik. Begitu juga dengan BBM. Kita prediksi itu akan naik juga gitu. Seperti itu. Jadi ada kenaikan ya cukup variatif ya. Ada kayak untuk Pertalite ini. Pertalite sih yang paling idola ya. Jadi 9% ya kemungkinan. 9% dari rata harian normal di bulan Oktober dan November untuk pemakaiannya gitu. Seperti itu, Bang. Dan mestinya juga ada alternatif bagi masyarakat kita supaya sebenarnya tadi yang idola adalah Pertalite. Sebenarnya mereka bisa aman ketika naik dikit ke Pertamax misalnya. Betul. Harusnya ada opsi itu yang bisa dipakai untuk betul. Karena jalur antrian Pertamax juga lebih dikit dibanding Pertalite, kira-kira begitu kan? Iya, betul. Jadi saya sih menghimbau gini ya, kalau memang di wilayah dia mau berwisata, mau mudik gitu ya, ada jalur red carpet gitu ya. Red carpet itu yang BBM yang non subsidi gitu. Dia lebih cepat, tidak ngantri panjang gitu ya. Lalu juga dia juga lebih awet gitu untuk perjalanan panjang gitu ya. Dia lebih konsumsinya lebih less lah. Kendaraan lebih aman gitu ya. Ada Pertamax, ada Pertamax Turbo juga. Kalau yang solar ada Dexlite, ada Pertadex gitu. Jadi kalau dihitung-hitung dengan waktu mengantri misalnya ya, karena begini, mengantri itu bukan berarti barang nggak ada loh Bang. Bukan ada, tapi peminatnya ramai. Nah itu ada, tapi peminatnya ramai gitu loh. Jadi bukan barang, oh ini langka nih ada antrian. Enggak, itu ada barangnya, cuman yang mau banyak gitu loh. Ada alternatif yang lain kita sediakan gitu. Itu yang lebih kita bilang sih hemat waktu. Jangan-jangan waktu kita ngantri habis juga berapa liter. Itu maksudnya. Yang kalau kita konversi lebih cepat ketika masuk ke karpet merah tadi di Pertamax itu. Saya pikir begitu. Termasuk yang LPG juga gitu ya, seperti itu. Tapi ya ini kan kembali lagi nih, kita terus edukasi Bang ya. Kita sih jangan ngelihat oh ini 1 liternya segini, tapi kita lihat waktu durasinya gitu. Durasinya untuk masuk ke SPBU tersebut gitu, durasinya untuk mengisi. Dan mungkin tidak mengganggu perjalanan teman-teman, bisa lebih cepat sampai ke tujuan gitu. Seperti itu. Itu sih Bang. Alternatif kita siapkan. Lalu tentu kan koordinasi sama instansi yang lain sedang dilakukan Bang hari ini. Nah, bagaimana kemudian proses kita berkomunikasi dengan teman-teman? Tadi baru aja saya menghadiri rapat koordinasi operasi Lilin Toba ya. Operasi Lilin Toba 2023 yang dipimpin oleh Pak Kapolda. Itu ada Pak Kapolda, ada perwakilan dari PJ Sumut, juga dari Gupsu ya, lalu juga dari Pangdam ya, perwakilan dari Pangdam. Jadi semua dikumpulkan oleh stakeholders kunci itu, menyampaikan apa saja persiapan kita untuk menyambut Natal dan Tahun Baru gitu ya. Itu disampaikan, termasuk dari BMKG tadi menyampaikan potensi cuaca. Iya, karena tadi ada rawan bencana ya. Betul, satu di antara ada bencana. Lalu juga ada BPPD dan Basarnas juga tadi hadir juga gitu ya. Karena itu menjadi, ini kan ada beberapa titik yang rawan longsor gitu ya. Itu kita sampaikan juga nih, titik rawan longsor, titik yang macet. Kurang lebih hampir sama apa yang disampaikan oleh BPPD gitu ya, dengan apa yang kita punya data itu kurang lebih sama. Itu yang memang kita waspadai gitu ya. Gitu. Ya memang karena ketika di kawasan rawan bencana tadi, suplai kita juga bisa terhambat ketika terjadi bencana tadi kan, longsor lah contohnya. Artinya distribusi kita juga baru bisa melintas ketika terjadi longsor sudah dibersihkan kan gitu ya Bang. Contohnya gini lah, Humbang Hasundutan.
Umbang Hasundutan itu sekarang udah hari keberapa ya? Pokoknya hari pertama, hari kedua itu kita sudah kirim bantuan awal gitu ya untuk sembako dan lain-lain. Nggak lama kemudian sekitar satu hari kemudiannya itu kan alat berat tuh ada terus bang. Alat berat untuk ini ya sama BPBD meminta bantuan kepada Pertamina. Kesiapsiagaan. Betul, kesiapsiagaannya untuk si BBM si alat berat tersebut gitu loh. Itu juga kita siapkan juga gitu ya. Bahkan kita bantu spare lah untuk mereka gitu ya, bantu spare untuk tim BPPD yang sedang melakukan operasi tanggap darurat di sana. Gitu. Itu ya benar ya bang ya. Alat beratnya ada, nggak ada BBM-nya nggak jalan juga ya kan. Artinya gitu teman-teman Pertamina juga melakukan penguatan itu di juga kita teman-teman melakukan penguatan stok, kita lakukan mitigasi gitu. Bahkan ya kita juga sama membantu ya memberikan bantuan kepada BBM tersebut juga ya untuk spare solar dan Dexlite-nya seperti itu. Ya. Tadi mungkin ada pertanyaan lagi, beberapa teman-teman mungkin akan lakukan mudik, Bang Satria. Kami akan melintas misalnya dari Medan mau ke Aceh. Nah, itu kan lintas provinsi kan artinya. Betul. Lalu apakah mereka perlu kemudian mendownload My Pertamina untuk memastikan kemudahan mereka mengisi? Betul. BBM, Nah, mungkin bisa. Tribuners mesti menyimak ini yang akan melakukan perjalanan jauh. Ada info terkini yang mungkin bisa Bang Satria sampaikan. Ya. Jadi untuk masyarakat ya, kalau yang mau melakukan perjalanan jauh gitu, downloadlah aplikasi My Pertamina. Karena di situ akan terlihat SPBU terdekat. Dan jangan salah, biasanya akhir tahun itu suka ada promo-promo bang. Ya, promonya ini misalnya gini bang, kalau beli Pertamax dulu ada dapat poin, dapat potongan, nah itu juga masih berlaku gitu, seperti itu. Jadi di situ dapat terlihat lah di mana SPBU yang terdekat. Selain daripada itu juga kami sampaikan juga bahwa untuk yang lintas jauh gitu ya, untuk itu kita nyiapkan ini juga posko-posko kesehatan gitu. Itu buat istirahat gitu loh. Rest area. Nanti di situ ada tim medical kami yang standby. Jadi kalau misalnya perlu istirahat atau perlu cek tekanan darah, cek itu masih bisa. Kalaupun yang ringan-ringan, misalnya kalau ada demam ada apa, bisa kita kasih obat-obatan juga gitu di situ. Kursi pijat juga kita siapkan bang. Di rest area. Nah kan tuh tadi tak singgung My Pertamina Tribuners harusnya. Nah di situ kita bisa akses di mana saja ada lokasi SPBU, lokasi rest area di mana. Lalu perlukah kita untuk bertransaksi menggunakan My Pertamina bang? Iya. Karena tadi kalau misalnya kita mendownload My Pertamina lalu kita menggunakan My Pertamina, itu ada potongan-potongan, kadang ada promo-promo gitu, apalagi di akhir-akhir seperti ini gitu. Itu sih bang, akhir tahun seperti ini. Itu menarik ya, sebenarnya lewat My Pertamina kita udah bisa, lewat aplikasi itu kita bisa. sudah dapat banyak benefit dari aplikasi My Pertamina tadi. Nah bang, memang kalau kesiapan kita di BBM tadi, saya anggap sudah teman-teman sudah ini agenda tahunan yang memang setiap tahun kita laksanakan. Nah, mungkin saya bergeser ke kemudian ketersediaan LPG 3 kg. Kadang-kadang ada lonjakan ya, Bang ya. Untuk LPG tadi mungkin dari berapa tadi Bang ya? Ada sekitar 200 sampai 400 ya? Ribu. Iya, 1.000. Kebutuhan yang meningkat di sana. Lalu kadang-kadang LPG 3 kg ini buat pening semua orang. Buat pening pemerintah, buat pening Pertamina udah pasti. Padahal suplai kita tadi Abang bilang sudah ditambah, harusnya mencukupi di masyarakat. Tapi kadang-kadang hilang-hilang ini barang, Bang. Nah, sejauh ini bagaimana sih pantauan teman-teman Pertamina terkait 3 kg ini? Dan opsi apa sih yang bisa diambil masyarakat supaya nggak tergantung pada si gas melon ini gitu? Iya. Makasih Bang. Jadi memang ini fenomena LPG 3 kg ini pasti akan ada kekhawatiran di menjelang perayaan-perayaan lah, mau itu Idul Fitri, mau itu Natal, mau itu tahun baru gitu, tahun baru gitu. Jadi kami sampaikan untuk wilayah Sumatera Utara, bahkan wilayah ini, jadi stok LPG itu aman, Bang. Lalu penyalurannya juga tidak ada kendala. Penyaluran LPG 3 kg di wilayah Sumatera Utara ini sudah lebih dari cukup dari apa yang kami terima data misalnya penduduk miskin lah gitu ya. Itu lebih dari cukup, Bang. Gitu. Jadi
Sebenarnya tidak ada kendala, tidak ada masalah. Gitu. Pada suplai itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nah, sekarang yang harus kita sama-sama pantau adalah keadaan di lapangan. Keadaan di lapangan gini, kalau misalnya didapati pangkalan sekarang misalnya nerima 200 tabung gitu ya. 200 tabung, terus banyak yang beli, tidak mungkin itu barang habis dalam 1 jam. Gitu loh. Mungkin dia akan habis itu setengah hari atau 1 hari. Karena kan beda cara orang membeli LPG sama BBM. Kalau LPG saya beli sekarang, saya kan nggak akan mungkin saya besok datang lagi beli. Habisnya paling banyak masak misalnya gitu, iya, kan 3 hari deh. 3 hari. Paling banyak masak 3 hari. Tidak mungkin dia akan datang ke pangkalan itu lagi. Tapi rasanya juga nggak mungkin, Bang. LPG 3 kg itu kan untuk rakyat miskin. Saya biasa baca di... Iya, betul. Masa rakyat miskin masak 1 tabung 5 kg 3 hari habis? Kan kira-kira gitu. Kayak masak rendang tiap hari gitu kan, yang perlu waktu lama. Rasanya... Iya, jadi itu yang harus sama-sama kita waspadai. Artinya begini ya, saya sih tidak menyebut apakah ada penyimpangan dan lain, tapi buktinya gitu ya. Saya kan sering baca nih Tribun itu kan, Tribun gerbek ini oplosan sini, gerbek sini. Itu kan dari situ ini sudah mencirikan bahwa LPG itu cukup gitu, karena cukup mungkin orang pada karena ada oknum saja yang kemudian menyalin 3 kg ini ke non subsidi gitu loh. Inilah tantangannya mengelola barang subsidi gitu ya, buat itu negara maupun juga instansi kayak kami yang diberi amanah untuk menyalurkan barang subsidi tersebut gitu. Jadi itu tantangannya, Bang. Jadi perlu pengawasan bersama dan kesadaran bersama gitu. Kesadaran bersama itu ya kalau memang itu terlihat ada kejanggalan dilaporkan gitu loh, seperti itu. Memang capek gitu ya, ngelaporkan gitu. Tapi justru itu upaya-upaya kita supaya kita juga tahu, oh di sini kalau memang ada permainan antara pangkalan atau agen, kita sikat itunya gitu. Logikanya tadi kalau menurut Bang Satria 200 tabung itu nggak akan mungkin habis dalam 1 jam. Tidak mungkin. Dengan logika yang membeli kan masyarakat biasa. Iya. Produk ini untuk masyarakat miskin misalnya. Betul. Berarti kalau 1 jam di pangkalan udah habis itu Tribuners bisa pantau-pantau gitu. Nanti mungkin bisa menghubungi kontak 135 ketika teman-teman menemukan kejanggalan-kejanggalan. 135 sebut aja pangkalannya apa, bisa di itu ya, supaya kita kan tidak apa menimbulkan fitnah ya. Jadi pangkalannya yang mana, daerahnya wilayah mana, gitu, kecamatan mana, udah kejadian kapan, udah selesai. Pertamina akan lakukan proses investigasi di sana. Karena pasti dari 135 itu dia akan merefer ke region masing-masing gitu. Oh ini dari Medan nih, Medan tindak lanjuti ini ada apa. Nah kalau pangkalan nakal, apa sanksinya, Pak? Yang pertama kita lakukan stop penyaluran untuk beberapa waktu. Misalnya kita stop selama 2 minggu, tidak kita kasih tabung gitu ya, tidak bisa menyalurkan, tidak bisa refill, atau enggak 1 bulan, bahkan hingga PHU kalau memang penutupan. PHU, pemutusan hubungan usaha. Jadi sudah selesai. Memang itu kan di bawah agen, tapi kita kalau udah tahu pelanggaran itu kita bilang ke agen, kita bilang ke penyalur, ini PHU saja karena ini menjadi penyakit bagi yang lain gitu ya. Nah, tuh Tribuners mungkin yang sedang usaha pangkalan gas, tuh kalian hati-hati. Habis nanti yang tadinya 200 tabung seminggu kali 200 hilang itu 1.400 ya kan. Itu. Mending menjual sesuai regulasi saja. Sesuai regulasi aja, nggak kemana untungnya kok. Ada aja gitu ya. Tribuners ini semakin menarik. Tadi sudah serempet-serempet sedikit soal penyelewengan, tapi ada tugas berat lagi yang sedang hari ini harus diselesaikan Pertamina Patraniaga terkait penyelewengan bahan bakar minyak. Tapi sebelum kita ke sana, saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Lalu ada website tribunmedan.com yang di situ kita menghadirkan ragam informasi terkini nasional, Sumatera Utara, bahkan internasional. Kamu bisa update juga melalui sosial media kami, baik di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya. Bang Satria, tadi
kita membahas bagaimana kesiapan teman-teman Pertamina Patraniaga menjelang Natal betul. dan Tahun Baru. Rasa-rasanya ini agenda tahunan kita lah ya, agenda betul. tahunan dan yang ya udah ada pakemnya. Sudah ada pakemnya lah. Teman-teman sudah tahu. Tinggal modifikasi lah ya, gitu ya. Mungkin yang kita nggak bisa baca yang poin ketiga tadi ada bencana alam yang kita nggak tahu pasti kapan. Betul. Jadi jangan pula Tribuners teriak-teriak ketika ada longsor ya, longsornya mesti digeser dulu baru bisa masuk supply. Nah Bang, tadi ada poin penting lagi yang mesti kita bahas terkait bagaimana kemudian ada tingkat kebocoran di supply bahan bakar minyak kita. Khususnya nanti Abang bisa jelaskan di wilayah mana illegal tapping kalau teman-teman Pertamina menyebutnya illegal tapping. Jadi Tribuners saya kasih pengantar dulu. Illegal tapping itu adalah Pertamina punya selang delivery gitu Bang ya. Ya, betul. Dari kapal tanker menuju ke terminal BBM Medan Group Labuan Deli itu. Nah, nanti Bang Satria akan jelaskan apa sih bentuk illegal tapping ini. Silakan Bang Satria. Ya. Jadi ini dia nih, kalau udah ngomong penyelewengan ini nih apa namanya, kayak capek banget. Iya. Jadi kalau misalnya Tribuners saya yakin lah Tribuners itu pasti baca Tribun ini. Kayak saya aktif sekali nih baca gitu ya. Bahkan saya langganan itu untuk ininya gitu ya. Saya pantau itu dalam sekarang bulan Desember. November itu ada 2 minggu illegal tapping itu 3 kali yang menyebabkan kita kecelakaan lah ya. Ada insiden lah gitu, insiden ya. Nah, aksinya itu apa sih Bang? Jadi aksinya itu adalah tadi illegal tapping, namanya illegal terus tapping gitu ya. Tapping itu ya kayak mensabotase gitu, ya. Jadi kami ini ada pipa kan ya di kapal tanker menuju ke terminal BBM Medan Group, itu ada pipa. Distribusi dari tanker laut, ke tangki timbun kita itu ada pipa. Lewat pipa. Ada pipa. Nah, pipa itulah Bang yang dilubangi dengan sengaja. Jadi udah dilubangi, nanti tuh diambillah bocoran itu ke penampung kayak ke tadi ya, kalau kita lihat itu ada ya kayak jerigen gitu ya. Dan itu jumlahnya banyak sekali gitu ya. Dan itu dilakukan orang per orang oleh oknum masyarakat? Oknum masyarakat lah kayak bilang. Oknum masyarakat ya gitulah, pencuri lah ya, pencuri gitu di situ. Jadi melubangi pipa itu, dan itu lalu ada juga modusnya itu yang kita lihat itu adalah dia nyambungi pipa. Jadi pipa selang biasa gitu supaya. Jadi pipanya Pertamina dilubangi. Betul. Lalu dia pasang pipa sendiri? Iya, seperti itu. Lu ngeri ya? Nah, itulah yang beberapa minggu lalu menyebabkan kebakaran ya? Kebakaran. Yang kemudian menimbulkan korban waktu itu? Betul, korban. Jadi pada saat itu kita sudah temukan Bang, ini ada illegal tapping gitu ya. Tapi udah nggak ada nih orangnya, tapi kita lihat ada ceceran. Akhirnya kita tutup dulu untuk sementara, sampai kita tutup untuk permanen nantinya ya. Ketika kita berangkat untuk mempersiapkan segala peralatannya gitu kan itu nggak mungkin Bang selesai dalam 1 jam 2 jam Bang. Dan gitu. Ini mungkin Tribuners perlu tahu bahwa selang distribusi kita itu dari tanker ke tangki tambun itu berapa panjang Bang? Sekitar 17 kiloan. 17 km. Sekitar 17 km. Bayangin tuh Tribuners punya panjang 17 km. Nah, di antara 17 km ini dia berada di bawah tanah. Di bawah tanah. Di bawah tanah dan ya ada pemukiman lah gitu. Oke. Tapi di bawah tanah ya. Bukan berarti dia lewat laut berarti kan Bang? Iya, laut, rawa-rawa, darat masuk sana. Yang kemudian menjadi lokasi illegal tapping ini di wilayah laut kah, rawa-rawa kah, atau di bawah tanah? Sekarang sih laut dan rawa-rawa Bang. Laut dan rawa-rawa. Seberapa dalam pipa kita itu? Sebenarnya pipa itu ya di reach itu bisa sampai 3 meteran ya. 3 meter. Artinya nih orang nyelam loh. Iya Bang. Wah bahaya ini kau. Tribuners ini 3 meter, mesti kalau yang berada di lokasi ini ya, saya ngajak Tribuners untuk kemudian berempati karena 3 meter dalamnya
pipa Pertamina itu tentu orang akan menyelam ke dalam. Iya, dia akan menyelam ke bawah. Akan menyelam mau di rawa-rawa jadi manusia rawa atau maupun di laut, dia harus menyelam di sana. Iya. Dan dengan melakukan sabotase membolongi tadi kan, Bang? Iya, betul. Artinya kan itu tidak standar. Iya, tidak standar gitu. Tidak standar Pertamina itu, dalam. Betul. Jadi berbahaya sekali. Jadi saya sampaikan ya pada waktu itu ada di beberapa stakeholder sama masyarakat juga ya sampaikan. Pipa ini aman, saya bilang. Pipa ini aman selama tidak sengaja, tidak dengan sengaja dilukai gitu pipa itu. Kalau didiamkan saja gitu ya, itu mengalir aja aman pipa itu gitu. Kita bisa deteksi gitu. Tetapi kalau misalnya itu disakiti gitu ya, dilubangi dengan ini, dia pasti bocor gitu. Dia pasti bocor karena ada tindakan. Kalau secara ini aman sekali itu. Aman sekali. Nah, tapi Tribuners ini kan minyak ya. Ketika minyak pipanya Pertamina dibocorin yang di bawah air itu kan minyaknya kan muncul nih, Bang. Iya. Betul. Karena lebih ringan dia dari massa air kan. Betul. Yang kalau tidak segera ditutup artinya jangan-jangan luberan minyak ini kan ke rumah penduduk. Iya. Betul. Kan kita bisa bayangin kalau ada yang rese aja. Iya. Entah puntung rokok atau sengaja api dilempar. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kemudian orang di sekitar aliran dalam kondisi bahaya loh, Bang ya. Iya, jadi itu yang kita wanti-wanti juga kepada masyarakat. Artinya begini ya, masyarakat di sana juga sadar lah ya, maksudnya harus sadar juga melaporkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan gitu. Bukan berarti masyarakat yang daerah sana ngapain saya jagain pipanya Pertamina, enggak begitu pola pikirnya gitu. Bukan berarti kami tidak melakukan, kami melakukan patroli gitu. Tapi kan sekarang begini, kayak kucing-kucingan gitu loh, Bang ya. Jadi ya kalau abang patroli dia nggak ada. Nah, kan gitu. ya kayak gitu loh. Nah, sekarang ya kami juga meminta bantuan lah partisipasinya gitu ya. Kalau memang ada hal yang mencurigakan dilaporkan. Jangan takut di situ karena ada aparat penegak hukum yang bisa memproses ini secara aturan. Bahkan Pak Kapolda jelas sekali gitu. Mungkin Pak Kapolda itu bilang pada waktu ada kejadian kebakaran, waktu itu kan Pak Kapolda turun juga ke sana. Saya ikut juga di sana. Beliau menjamin proses penegakan hukum untuk pelaku ini terus berlanjut gitu ya. Tetap kita akan dan kalau nggak salah seminggu yang lalu sudah diproses ya, Bang? Sudah diproses. Seminggu yang lalu kan Polres Belawan nggak salah ada preskon juga ya untuk yang beberapa pelaku kan sudah di ini karena hal itu yang harus masyarakat sadari, di backup gitu loh. Jadi jangan takut untuk melaporkan gitu seperti itu. Karena masalah keselamatan, Bang, gitu ya. Bang Satria, dari 17 km itu seberapa panjang kemudian pipa yang berada di permukiman warga yang menjadi spot pelaku illegal tapping ini? Yang jelas di sana itu semua kita sudah sampaikan ya pihak aparat penegak hukum, kecamatan itu sudah tahu bahwa memang di situ ada 2 kelurahan yang rawan. Jadi 2 kelurahan Belawan Bahari sama Bagan ya, Belawan Bagan gitu kalau salah seperti itu. Nah itu Bagan Deli. Nah itu yang titik rawannya di situ karena memang pipa itu berada di dekat pemukiman warga. Jadi pipa itu tapi bukan ini kan. Nah, itu saya baru mau tanya itu. Kan kita perlu tahu nih, Bang. Pipanya dulu ada di situ baru masyarakat atau masyarakat dulu di situ baru pipanya? Jadi di situ itu pipanya duluan yang dibangun. Pipa duluan dibangun, lalu di situ timbullah pemukiman. Nah, pemukimannya juga kalau saya kesana, Bang, saya ngecek kesana, Bang. Ya pemukimannya ya begitu ya, agak ya kurang proporsional untuk masalah kesehatan dan lain-lainnya kayak gitu ya. Jadi memang kawasan kumuh lah ya. Ya kurang lebih begitu ya kami dapat sampaikan ya. Secara fasilitas untuk mendapatkan MCK dan lain-lain itu kurang layak lah saya bilang gitu ya, sanitasi gitu ya, kurang layak. Nah, itu pipa duluan, Bang, yang di sana. Ya, ini mestinya juga menjadi perhatian dari stakeholder lain. Kalau saya menganggap ya nggak hanya Pertamina yang harus di situ, tidak hanya kepolisian, tapi ada juga pemerintah Kota Medan yang kemudian juga harus ikut terlibat di sini. Saya membayangkan dampak dari illegal tapping ini kan satu keselamatan. Pasti ada anak-anak di sana, pasti ada ibu-ibu.
Bayangin kalau bapak-bapaknya menjadi oknum pelaku di situ, apa nggak mikir anaknya ketika main di dekat lokasi, betul. dalam kondisi air minyaknya sudah bocor mengambang di air, lalu merapat ke pinggir karena gelombang. Itu kan dengan mudahnya jentikan api sedikit aja kan sudah. Betul. Jangan-jangan kan membahayakan kehidupan masyarakat kita di sana. Lalu Bang, apa sih upaya Pertamina? Tadi tentu melakukan koordinasi dengan stakeholder kecamatan, kepolisian. Nah, untuk di titik-titik rawan ini kita lakukan apa, Bang? Jadi ini juga berdasarkan kita masukan gitu ya. Jadi sebelum saya pengen singgung juga ya. Selain membahayakan tadi untuk masyarakat gitu ya, kan sudah ada contohnya ya, ada korban. Ya, sudah terjadi. Sudah terjadi gitu ya, sudah ada contoh gitu ya. Itu lebih baik jangan. Sama ada satu lagi yang jangan dilupakan. Terminal Medan Group ya, kalau kita bilang ya, di Labuan Deli itu terminal BBM itu, dia itu mensuplai hampir 3/4 SPBU yang ada di wilayah Sumatera Utara. 3/4? Iya, 3/4. Dan juga wilayah yang ke Aceh itu ada juga. Jadi kalau misalnya ini terganggu gitu ya, artinya suplai bisa terganggu. Mengancam suplai kita dong? Betul, itu akan mengancam suplai secara keseluruhan untuk di wilayah Sumatera Utara gitu loh. Dan ini yang harus sama-sama dijaga gitu ya, sama-sama dijaga. Laporkan saja gitu kalau memang tadi ya saya bilang jangan takut. Itu sih saya ingin sampaikan. Highlightnya ada di situ. Semua bakal menjadi susah gitu. Jadi sama-sama. Nah, lalu upayanya seperti apa? Kami itu sudah melakukan juga kerjasama ya, patroli dengan aparat penegak hukum gitu ya. Sudah kita lakukan patroli, lalu juga membangun posko. Kemarin kita setelah ada kejadian, kita rekalkulasi lagi nih gitu ya, rekalkulasi lagi. Kira-kira apa lagi yang harus dimodifikasi gitu ya. Program apa sih yang harus? Ini kita buat adalah membentuk tim relawan yang akan melibatkan 2 kelurahan. Jadi kelurahan tadi ya, Belawan Bahari sama Bagan Deli ya, Bagan Deli. Itu yang kita akan libatkan. Kita sudah komunikasi dengan pemerintah setempat ya, Pak Camat, Pak Lurah, juga dengan Polres gitu ya. Nanti jadi patrolinya itu melibatkan relawan itu, Bang. Relawan ini kita rekrut dari masyarakat setempat. Dari masyarakat setempat yang dipercaya gitu ya. Dan posko kita tambah. Posko pemantau itu kita tambah di titik-titik yang tadi kita lihat rawan ya, di kelurahan itu seperti di mananya. Nah, kesemua ini kita lakukan itu dalam upaya pencegahan, Bang. Pencegahan untuk keselamatan yang paling utama dan keamanan gitu ya. Karena keselamatan ini buat semua gitu. Nah, untuk yang keamanan ini kan perlu penegakan hukum gitu ya. Nah, itu yang kita upayakan gitu. Mudah-mudahan dengan hal ini semua bisa terlibat menjadi lebih aware lah gitu ya. Ini kan kalau saya ngobrol dengan pihak Polres, pihak camat gitu ya, mendapatkan masukan-masukan, kan ada juga di sana tuh tim anti tawuran ya. Nah, itu kan cukup efektif untuk mencegah gitu ya, memberikan edukasi pada masyarakat. Itu kita lakukan gitu, seperti itu. Mudah-mudahan ini upaya nih, karena buat apa? Buat kepedulian semua gitu. Kalau kami saja, Bang, yang berusaha, Pertamina saja yang berusaha, sulit. Karena ini perlu melibatkan. Ya mestinya saya berpikir bahwa nanti mungkin tadi satu konteksnya ini daerah yang kemudian di bawah garis kemiskinan. Ya, kemiskinan. Mungkin dari sanitasi segala macam tadi kan, Bang. Mungkin nanti Pak Lurah atau Pak Camat mestinya tahu deh apa sih program yang cocok untuk masyarakat di situ, sambil memberdayakan mereka untuk nanti ikut kemudian menjaga asetnya negara ini. Gitu kan. Ini kan aset vital. Apalagi tadi Bang Satria bilang ini 3/4 suplai dilintasi lewat pipa Pertamina ini. Nah, kan kita bisa bayangkan tuh Tribuners mungkin yang berada di kawasan itu, jangan-jangan karena ulah kita nanti orang Sumatera Utara dan Aceh susah kita buat. Itu yang kita. Ya, karena kita bisa bayangkan ya, Bang ya, kalau kebocoran itu kemudian masif, lalu ya terjadi yang tidak kita inginkan. Karena kemarin sudah meledak di sana, Bang, dan memicu kebakaran. Nah, bayangkan kalau ledakan itu kemudian mengganggu jalur suplai dari tanker menuju ke tangki timbun. Nah, kan 3/4 suplai akan putus dari situ. Nah, rasa-rasanya ya stakeholder tadi, Pertamina, kemudian pemerintah setempat melalui kecamatan dan kelurahan dan kepolisian mestinya memberikan atensi kalau saya lewat bagaimana menjaga suplai dan menindak
atau meniadakan illegal taping ini. Betul Bang. Dan ini juga yang kita sampaikan tadi dalam rakor ya, kita memerlukan dukungan ini dan ya alhamdulillah disambut, pasti disambut gitu ya, karena sejak awal pun aparat penegak hukum itu komit lah untuk melakukan ini ya. Cuman ya kita harus konsisten menjalankannya. Tapi kita yakin kok Tribuners, Pak Kapolda itu kampung narkoba aja rata, Bang. Disetrika sama Pak Kapolda. Mestinya kalau yang kayak begini kan lebih gampang lah, ya kan. Pak Kapolda bisa, kita percaya kok Pak Kapolda bisa mengantisipasi ini lewat jajarannya. Saya dengar dengan ini, saya komit ini untuk melakukan ini. Di depan masyarakat yang pada itu terbakar ya, kebakar rumahnya gitu ya. Padahal gara-gara satu oknum aja, tetangganya yang kemudian kesusahan. Iya betul Bang, gitu. Dan itu untung ya, bukan untung, maksudnya ya kita tim pemadam kebakaran cepet ada standby, kesana cepet, ya. Terus juga dari tim Pertamina juga sama. Tapi beda loh ini. Bayangin kalau air ini yang melalui itu apa Bang? BBM siap pakai? Siap pakai Bang. Lo bayangin kalau kayak Pertamax atau Pertalite dan solar. Kebanyakan. Bayangin kalau Pertalite itu nyembur, kemudian menyebabkan kebakaran, apa nggak dua kelurahan itu bisa. Makanya inilah kita harus jaga ya. Bukan berarti menakuti kita ya Bang ya. Tapi sudah ada kalau gitu loh. Ya masyarakat harus takut dengan peristiwa yang sudah terjadi dan terakhir kan ada korban ketika kemudian peristiwa akibat illegal taping itu kemudian masyarakat menjadi korban juga kan di situ. Bahkan korban jiwa dan korban material di sana. Betul. Nah itu juga kan ulah-ulah mereka gitu ya, ulah si oknum itu. Saya pikir ya begitulah Bang. Jadi harus semua ini partisipasi. Tadi sebenarnya menarik Bang, tadi sudah Pertamina sudah mengajak kemudian stakeholder di sana, kecamatan maupun kelurahan, bahkan membentuk tim relawan yang diambil dari warga sekitar dan bisa kemudian membantu mengantisipasi legal taping ini. Ya, betul, seperti itu. 3/4 suplai kita ada di situ, ini ngeri sekali ya. Harus dijaga. Jangan-jangan nggak jadi Natal mudik kita nanti gara-gara 3/4 ini. Ya sampailah 3/4 suplai kita terganggu. Betul. Nah kita sih berharap nanti Bang ini bisa segera selesai lah illegal taping di Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengurangi mencegah dan menolkan ini gitu ya. Karena mau bagaimanapun ini tugas bareng-bareng gitu ya. Yang ada di sana ada pemerintahan, ada tim aparat juga, ada kita juga gitu ya. Berarti masuk Polres Belawan ya Bang ya? Itu masuk Polres Belawan ya. Mungkin nanti di sana Tribuners yang berada di lokasi yang tahu tentang praktek ilegal membolongi pipa Pertamina ini bisa juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Betul. Terbuka banget tuh Polres Belawan tuh laporan itu. Ada Bang AKBP Joshua Tampu Bolon di sana. Bang Joshua juga kita tidak ragukan. Beliau di sana kemarin tawuran. Bang Joshua masuk situ bisa selesai. Nah kalau bolong-bolongin pipa gampang itu untuk Bang Joshua. Gitu ya, Bang Joshua ya. Lalu kemudian Bang tadi memang kita berharap ya tadi kita ngomongin kerugian bagi masyarakat. Kebakar, ada korban di sana. Kita belum ngomongin kerugian negara akibat perilakunya teman-teman. Nah jangan-jangan oknum-oknum ini nggak tahu Bang bahwa apa yang dilakukan itu kan pidana loh, mensabotase objek vitalnya negara. Kan ini masuk objek vital dong Bang. Nah sudah beberapa kasus kah Bang yang kemudian hari ini sudah ditangani kepolisian dan kemudian sampai ke ranah hukum? Jadi untuk laporan itu mungkin kurasa itu laporan itu ada sekitar 20-an ya. 20-an kasus? 20-an laporan kepolisian ya. Laporan ke polisi gitu ya. Kita menemukan ini ada barang bukti gitu ya. Ada ada beberapa juga yang sudah divonis gitu ya. Sudah ada yang divonis. Itu kalau nggak salah di bulan 6 atau bulan 7 gitu. Bulan 7. Dan sekarang ada yang terbaru ini kan ada yang waktu itu Pak Kapolres memberikan preskon itu kan ada sekitar 7 kasus? 7 tersangka? Iya, tersangka gitu untuk ini. Ini juga dalam proses juga. Sama Bang, kami juga diperiksa juga gitu. Kami diperiksa juga bagaimana kami melakukan komunikasi, lalu bagaimana juga kami melakukan prosedur gitu. Kami diberikan dikasih kesempatan untuk memberikan informasi, keterangan gitu kepada kepolisian. Mengklarifikasi ya. Mengklarifikasi gitu ya. Jangan sampai
Ini sebenarnya ini pipa aman toh Bang? iya aman Bang. Ya karena logika saya tadi di pipa 3 meter dalamnya, di laut, Ya. di dalam rawa, di dalam tanah. Betul. Mestinya kalau nggak diganggu-ganggu kan nggak masalah. Iya nggak masalah, asal tidak dilakui, tidak dilukakan itu aman aja. Jadi tidak ada ininya, tidak ada, kalau saya bilang, tidak ada kegagalan operasi gitu ya. Saya pastikan tidak ada kegagalan Karena operasi. dari segi pipa segala macam kan sudah standar. Iya betul, dan tidak ada kelalaian operasi dalam hal tadi ya, insiden yang dalam beberapa kali ini terjadi dalam bulan lalu itu ya. Karena clear banget gitu, itu tuh ada lubangnya gitu, ada kita melakukan laporan juga gitu, seperti itu gitu. Dan itu tugas berat bagaimana kemudian teman-teman harus melakukan proses perbaikan di tengah rawa, Iya, di tengah laut. betul. Dan itu kan titiknya juga bukan 1-2 Bang, kan kalau di sini ini ada beberapa juga yang ini. Berarti sekali bolong itu banyak. Sekali bolong itu mungkin dia bisa nyimpen saving gitu beberapa gitu. Oke. Gitu. Jadi itu juga yang ya yang harus kita berikan apa namanya, melakukan mitigasi resiko gitu ya di situ Ya. gitu. Kami Yang penting penampilan. dan terpenting kan edukasi terus dilakukan Pertamina kan Bang. Terus kita lakukan terhadap terus masyarakat kita lakukan setempat. terhadap masyarakat setempat, karena ini penting lah ya, penting kalau menurut saya ini, karena kita belajar di pengalaman yang lalu juga seperti itu, penting banget ini Bang. Banyak ruginya gitu dengan adanya insiden. Ada kecelakaan yang mungkin terjadi, ada pidana yang menunggu, Betul. mungkin tetangga kita bisa jadi korban Ya, kita. sangat mungkin. Bahkan Kayaknya nggak layak deh cari ya, opsional, opsional lah ya. cari duit yang lain deh, Ya, jangan opsional bolong-bolongin yang lain pipa lah, gitu ya. jangan, itu bukan, dan saya yakin tidak membuat kaya juga. Iya, ya. iya. Tidak membuat kaya Nah, juga. ngomong-ngomongin kaya Bang, Ya. ini kemana mereka jual minyak-minyak ilegal hasil Nah, tapping ini? kalau yang kita amati ya, kita kan apa namanya, membawa barang bukti gitu ya, lalu juga membawa si pelaku gitu ya, yang kita duga pelaku ke pihak kepolisian itu, ya sebenarnya ya aparat yang meminta keterangan lah yang tahu itu kemana. Oke. Gitu ya. Karena sampai kami itu hanya tahu itu dia diambil, ini mau bawa kemana, mutar-mutar itu jawabnya. Kalau ke kita ya, kita Oke. tanya ya, bukan aparat apa namanya. Nggak, tapi itu kalau patroli kita. Pertamina yakin nggak ada yang mengepul? Saya yakin sekali. Ada yang mengepul? Ada lah. Karena rasanya kalau Nggak mungkin ya jual, misalnya saya gini aja Bang, effort dia itu besar. Besar. Effort dia besar. mesti Dia mau- masuk 3 meter dalam rawa, Betul, dalam laut. mengorbankan jiwa dia juga kan ya, kalau misalnya ada risiko dan lain-lain. Yakin saya itu ada pengepulnya. Saya yakin ada penadahnya. Gitu loh. Kalau hanya dijual ke Eceran. eceran, botol gitu. Seberapa kuat sih? Gitu Gitu ya. Itu loh. Kalau menurut saya effortnya terlalu besar untuk itu. Resikonya terlalu besar ya. Risikonya terlalu besar untuk itu. Jadi saya pikir ini ada penadahnya. Dan sebenarnya ini yang hulunya inilah yang harus sebenarnya Nah, mungkin dicari. Tribuners juga kita ajak kalau Ya. kalau kalian tahu dari tindakan illegal tapping itu kemudian tentu ditimbun di mana. Iya. Nah, Tribuners juga bisa kasih Iya, informasi. kasih bisa informasi. DM kami lewat sosial media juga bisa. Itu efektif juga Bang. Iya. Iya. Jadi ada yang DM gitu ya? Itu efektif juga itu. Apalagi dengan kekuatan sosial media. Iya. Sosial media punyanya Media Tribun. Itu saya yakin efektif banget. Nah, mungkin teman-teman bisa DM Iya. ke sosial medianya Tribun, nanti kami yang teruskan ke Pertamina. Iya. Atau kami akan teruskan ke teman-teman di Polres Belawan atau di Betul. Polda Sumatera Utara supaya ini bisa clear deh. Betul. Karena ini buat pusing. Saya bayangin kalau ini hampir serupa Bang sama teman-teman PDAM. PDAM. Cuma teman-teman PDAM air Bang. Iya. Risiko yang ada hanya risiko rugi. Rugi Di ya, PDAM. Risiko sampai orang kelelep air kan enggak lah ya gitu ya, karena pipanya juga enggak Iya. ini kan gitu. Iya, dan Secara pipanya banyak di darat ya kan, ya kan? kerugian materialnya ya di air saja. Di air saja. Kalau Pertamina kan yang dibolongin minyak, Minyak, tadi mudah. solar sama Pertalite, Nah, flammable ya, gampang terbakar. ya lebih banyak Lebih merugikannya. banyak Ya, mestinya tadi Tribuners mesti juga ikut terlibat. Tadi bisa kasih info melalui Tribun Medan atau ke Pertamina atau ke Polres setempat.
ketika melihat ada aktivitas, saya yakin sih kalau aktivitas penimbunan itu bisa terlihat kasat mata deh. Orang yang kemudian dia illegal tapping, masukin jeriken, masukin ember, masukin drum, gitu kan, lalu diangkut, dilansir ke suatu tempat. Nah mungkin itu bisa minimal ya dapat pahala lah, atau nanti ada hadiah deh dari Bang Satria. Oh itu tentu itu. Ada reward ya Bang? Laporan valid gitu dan lain-lain. Kita teruskan. Ada laporan valid dengan video, ya kan, kirim ke Tribun Medan, nanti naik di Tribun Medan. Bisa jadi nanti ada reward dari Pertamina. Saya lebih cepat ditindaklanjuti itu kalau dari medsos itu kan ininya. Rasanya saya mengajak emak-emak deh yang peduli pada anaknya betul. Di wilayah itu kan kita nggak mau anak-anak kita nanti menjadi korban dari kegiatan ilegal ini Bang. Biasanya kalau kekuatan emak-emak itu yang bisa menahan bapak-bapak itu ya emak-emak. Betul. Gitu. Ya emak-emak kita aja untuk buat ya bantu deh kita jangan sampai merugikan semua orang. Tadi orang yang perlu BBM terganggu, tetangga yang nggak tahu apa-apa jadi korban gitu. Bahkan ya jangan-jangan saudara gitu ya. Iya. Saudara, apa itu ponakan, kemenakan kayak apa? Ya mestinya Bang Satria tadi kalau melihat dampaknya segala macam banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Kemudian tadi ada cerita beberapa tersangka yang kemudian terlibat narkoba, positif. Ya kita berharap ya semua pihak bisa menangani inilah, bisa ada Pertamina di sana, ada kepolisian, ada TNI mungkin di sana, ada rekan-rekan TNI, ada teman-teman pemerintah kota Medan. Mungkin ini ya saatnya kemudian bergerak untuk kemudian meniadakan kasus-kasus seperti ini, illegal tapping ini. Ya saya setuju itu Bang, karena ini juga saya mendapatkan informasi dan saya baca sendiri gitu ya, bahwa di sana itu memang masuk ke dalam kemiskinan ekstrim ya. Kemiskinan ekstrim ya kelurahan daerah situ gitu. Ya mungkin ini juga yang sedang digalakan oleh teman-teman Pemko Medan gitu ya untuk mengatasinya gitu. Mungkin bisa dibuat program mungkin Bang ya, program CSR-nya Pertamina, kemudian ada Pemko di situ. Jangan-jangan kalau mesti teman-teman di sana diberikan tempat yang lebih layak, misalnya Pak Wali Kota misalnya bisa memberikan tempat yang layak secara sanitasi, kualitas hidup. Mungkin itu satu juga cara bagaimana kemudian supaya masyarakat kita tidak melakukan tindakan ilegal ini kan. Gitu. Ada opsi lain dagang apa kek gitu dibanding ngebor-ngebor pipanya Pertamina. Mudaratnya banyak lah. Nggak kaya-kaya juga Bang kalau saya lihat. Iya kan kalau itu orang ada bilang uang jin dimakan setan. Setannya lebih banyak tuh. Setannya lebih banyak. Tribuners ini menarik karena kita berharap nanti pelaksanaan Natal dan Tahun Baru tidak terganggu pasokan dari Pertamina. Tadi sudah disampaikan Bang Satria, secara pasokan sudah aman, bahkan sudah ditambah karena ini sudah rutinitas setiap tahun. Di luar tadi kecelakaan yang diakibatkan oleh tindakan ilegal, tentu itu bisa dicegah kecuali tadi. Ya Bang, peristiwa alam tadi ya, peristiwa alam itu, kan itu kita nggak bisa prediksi kan Bang. Nah, kecuali itu kita mungkin tidak bisa kendalikan itu. Kalau yang lain kan kita bisa kendalikan kan itu. Tribuners menarik. Saya mengajak lagi untuk terus mengupdate informasi terkini melalui dua platform kami, Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Lalu juga mengakses sosial media kami untuk informasi-informasi terkini. Nanti mungkin terkait bagaimana Pertamina kemudian menyediakan layanan mereka kepada masyarakat yang hendak melakukan proses mudik. Bang Satria, sebelum kita tutup sesi ngopi sore kita hari ini, mungkin apa yang mau Bang Satria sampaikan kepada masyarakat kita supaya Natal dan Tahun Baru ini bisa kita jalani dengan penuh sukacita dan keceriaan. Baik, jadi terima kasih Bang Iin ya atas hari ini nih bincang-bincang yang menarik sekali, nggak kerasa ya udah hampir 1 jam. 1 jam ya Bang? Kalau durasi 3 jam ya kita jalanin nih Bang. Ya jadi bagi masyarakat di wilayah Sumatera Utara, jangan khawatir mengenai BBM maupun LPG. Kami menjamin bahwa stok itu dalam keadaan yang aman dan distribusi juga dalam keadaan yang aman untuk saat ini. Jadi tidak ada masalah untuk kegiatan penyaluran gitu ya. Yang kami perlukan ini adalah mungkin tadi ya saya sampaikan ada kesadaran untuk bisa menginformasikan apabila ada
hal-hal yang mencurigakan gitu ya, terkait dengan tadi ya penyaluran, kita ada illegal tapping, lalu mungkin ada penyelewengan di BBM, LPG gitu ya, seperti itu, pengoplosan dan lain-lain itu disampaikan karena kita nggak mau dalam hari raya Natal atau dalam menyambut tahun baru ini tiba-tiba ditemukan ada gudang pengoplos, wah ini kan ini banget gitu loh, ini kelihatan banget gitu. Jadi kami pastikan bahwa semua itu mencukupi, solar mencukupi gitu ya, Pertalite mencukupi, bahkan barang-barang yang non subsidinya itu cukup sekali. Jadi tadi alternatif belilah yang barang non subsidi supaya lebih gampang. cepat, lebih cepat, red carpet, tidak mengantri, lebih cepat juga ke apa tujuan yang ingin dicapai gitu loh. Seperti itu Bang. Baik. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Baik. Terima kasih Bang Satria sudah hadir di Ngopi Sore di Studio 1 Tribun Medan. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore edisi hari ini. Kita akan ketemu lagi di edisi Ngopi Sore yang lain dengan narasumber yang istimewa, dengan topik-topik yang juga istimewa. Kita bertemu di lain waktu. Selamat sore, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.